Shalom, apa kabar semuanya? Kita bisa berjumpa kembali. Tentu generasi muda di Timika, Anda tetap luar biasa, Anda tetap antusias. Minggu kemarin kita sama-sama sudah diberkati, dan saya juga percaya saudara setidaknya ada hal yang saudara mau lakukan. Baik sudah ada pasangan hidup yang sedang mendoakan, bahkan saudara pernah mengalami trauma, dan saya berdoa supaya saudara sembuh di area-area itu. Karena buat saya begini teman-teman, kita akan membuat sesuatu yang berbeda di kota Timika. Kita anak-anak muda yang bisa radikal. Jadi kita harus mengerti, karena dalam pergaulan pria dan wanita ini, persoalan terbesar pria dan wanita itu di hubungan lawan jenis, yang dimana berujung kepada pernikahan. Itu sebabnya ada banyak kegagalan di dalam pernikahan itu sendiri, karena mereka telah membangun sebuah pranikah yang tidak kudus, pranikah yang tidak punya tujuan, pranikah yang mau coba-coba, pranikah yang aku daripada nggak ada teman jadi aku lakukanlah. Nah, saya percaya hal itu bukan menjadi tujuan Allah atas hidup kita. Saya sudah sampaikan minggu kemarin, kenapa Allah menciptakan pria dan wanita adalah supaya pria dan wanita adalah menggambarkan persekutuan antara Allah dengan gerejanya. Jadi saya berdoa supaya anak-anak muda, mari kita mengerti bahwa love, seks, dan dating diciptakan Tuhan untuk hal yang memuliakan Dia. Nah, persiapan yang benar, saudara, persiapan yang benar sebelum kita menikah itu apa? Saya ulangi lagi, pertama kita harus punya tujuan hidup. Jangan kita mau menikah teman-teman baru kata seperti begini, aku mau menikah karena aku mau menggenapi tujuan hidup. Itu keliru, karena tujuan hidup seseorang bukan menikah. Rasul Paulus tidak menikah, tapi dia punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang saya maksud adalah setiap pria dan wanita serupa dengan Kristus. Itu tujuan hidup kita. Nah, pada waktu seseorang baik pria dan wanita mengerti tujuan hidup dia adalah serupa Kristus, maka ketika mereka masuk dalam pernikahan, maka mereka melahirkan gambaran-gambaran Kristus, yaitu keturunan-keturunan ilahi. Dan Tuhan mau lihat keluarga, gambaran-gambaran Kristus itu disaksikan di kota di mana kita berada. Itu sebabnya saya ulangi lagi, kalau kita sudah mengerti tujuan hidup, maka saya berkata bangun hubunganlah yang serius. Tapi kalau belum mengerti tujuan hidup, maka engkau akan banyak mengalami kekecewaan, luka, perasaan tertolak, perasaan diremehkan. Kenapa? Karena kita belum mengerti dalam tujuan hidup. Nah, saya berdoa supaya kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan manusia supaya dia bisa dapat bergaul dengan siapapun, ya. Tadi waktu yang lalu saya katakan dalam membangun hubungan, teman-teman semua, kita boleh membangun hubungan tanpa asmara dan tanpa seks. Kalau kita mau bangun hubungan sudah dipengaruhi asmara, ujung-ujungnya Anda akan melakukan dosa-dosa yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, ayo malam ini kita mau belajar suatu kebenaran. Saya akan memberikan sebuah topik di sesi yang terakhir, yaitu menemukan teman hidup sesuai dengan standar Allah. Ayo teman-teman semua, coba kita ucapkan ikut kalimat saya. Menemukan teman hidup sesuai standar Allah. 1, 2, 3. Menemukan teman hidup sesuai dengan standar Allah. Ayo tepuk tangan dulu. Wow, harus semangat ya. Wah, saya mau tanya, pertanyaannya bagaimanakah kita bisa menemukan teman hidup sesuai standar Allah? Kalau saudara mau lihat, kita punya latar belakang. Mungkin engkau ada di ruangan ini, engkau pernah mengalami papa mamamu pisah, atau mungkin engkau lahir dari seorang mama tanpa ayah, engkau tidak tahu sampai sekarang di mana ayahku berada. Atau mungkin saudara, engkau mengalami masa-masa ada papa ada mama, tapi di rumah itu konflik terus, ada rasa ketakutan, ada perasaan yang gundah gulana. Hari ini anak muda kita mau sembuh. Kenapa Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu musibah dalam hidupmu, dalam masa mudamu? Itu sebabnya, apa ukuran atau standar Allah di dalam kita menemukan pasangan hidup? Masih ingat teman-teman, minggu kemarin ada 4 cara, itu tahap-tahap, artinya tahap perkenalan, tahap penjajakan, tahap pendekatan, dan tahap kesepakatan. Di tahap kesepakatan inilah dia mendapat konfirmasi dari orang tua, dari pemimpin rohani,
dan dari temannya dia bahwa iya benar dia dari Tuhan. Kita betul ada konfirmasi ya. Nah baik saudara, kita akan masuk di sesi yang terakhir saya saudara. Saya akan baca saudara, kalau benar pasangan hidup itu sesuai standar Allah. Saya akan baca dalam Kejadian pasal 2. Ini ayat sudah umum kita tahu. Ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tuhan aja bilang bro, tidak baik manusia seorang diri. Coba bilang kiri kanan, tidak baik manusia seorang diri. Ayo bilang. Jadi ini Tuhan yang bilang loh. Jadi Tuhan Allah berfirman. Siapa yang berfirman? Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang berfirman. Apakah firman yang dia sampaikan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Haleluya. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kalau kita lihat Alkitab ini, Tuhan sedang berbicara kepada Adam. Karena yang diciptakan Tuhan pertama adalah Adam. Ketika kita baca Kejadian 1 ayat 27, 28, 26, 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka diciptakanlah dia laki-laki. Bukankah saudaraku, Allah menciptakan manusia karena sebuah tujuan. Dan Adam tidak ditulis berapa ratus tahun lamanya Hawa baru hadir. Karena itu sebuah kemuliaan Tuhan di Eden waktu itu. Tidak bisa diukur berapa tahun ya. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu tahu bahwa manusia itu pada dasarnya harus dipersatukan. Gak mungkin kan Adam dipersatukan dengan gajah, dengan binatang-binatang yang ada menjadi temannya Adam. Gak mungkin. Itu sebabnya Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Nah, perhatikan, penolong di sini itulah wanita. Jadi bagi para wanita, para putri-putri Yerusalem, para wanita yang hadir malam ini, di Alkitab engkau setara dengan Roh Kudus. Karena kata penolong hanya disebut dua kalimat, dua kata ini diuntukkan. Pertama, penolong itulah wanita. Yang kedua, penolong itulah Roh Kudus. Wow. Jadi para wanita, engkau adalah seperti Roh Kudus. Ia menolong, yang menghibur, yang menguatkan. Jadi kita di sini Tuhan menciptakan sesuai standar Allah. Jadi jangan sampai salah ya, pria dengan wanita. Tidak ada pria dengan pria, wanita dengan wanita. Itu dosa, itu melanggar kodrat ilahi Allah. Jadi saudara, jadi Allah menciptakan manusia pria dan dia menjadikan penolong untuk apa? Berarti saudara saya bisa bilang begini, pernikahan bukan maunya manusia. Pernikahan sebenarnya diciptakan Tuhan itu untuk mewarisi keluarga sorga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pernikahan itu bukan ide manusia, tetapi pernikahan itu inisiatif Allah. Allah menetapkan dengan siapa dan kapan kita menikah. Nah, teman-teman, kalau kita sudah belajar minggu kemarin, kasih itu sabar dalam 1 Korintus. Itu sebabnya kasih tidak dipengaruhi oleh asmara. Karena kalau asmara tidak sabar, asmara mau ngebut aja, asmara mau ngotot aja. Tetapi kasih itu sabar. Jadi saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan pasangan kita dengan cara yang begitu dipengaruhi tergesa-gesa. Tidak mungkin. Saya menikah di usia 29. Walaupun kakak beradik saya di Manado semua menikah di bawah 25 tahun. Tapi walaupun saya sekarang merasa seperti ketinggalan, adik saya sudah ada cucu, saya belum. Tapi saya pikir saya menikmati. Semuanya waktunya Tuhan. Amin. Nah, jadi mari kita lihat bagaimana kita bisa menemukan teman hidup sesuai standar Allah. Tadi kita sudah baca Kejadian. Nah, saya coba menjelaskan kepada kita, so apa beda teman hidup dan bukan teman hidup. Ada lagu dulu kan,
teman tapi mesra. Bukan itu. Teman hidup, apa bedanya teman hidup dan bukan teman hidup? Nah, coba perhatikan ya. Teman hidup itu sudah pasti sebagai pertunangan atau tunangan, persiapan untuk masuk ke pernikahan. Nah, lihat. Kalau teman hidup itu sudah pasti adalah calon kita. Itu sebabnya kalau kita mengikuti sesi minggu kemarin dengan kriteria-kriteria, maka kita tidak salah. Nah, tapi lihat bedanya dengan bukan teman hidup. Apa bedanya? Masih coba-coba. Ya, bila tidak, ya putus, nyambung lagi. Putus, nyambung lagi. Putus. Saudara, berapa banyak di ruangan sini suka putus, nyambung, nyambung, putus? Wah, karena engkau tidak jadikan dia teman hidup, tapi Anda jadikan dia sebagai coba-coba. Jangan. Tuhan tidak akan mempermainkan hubungan kita. Itu sebabnya orang yang cuma mau coba-coba lihat hidup pernikahan mereka tidak kudus. Mereka melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Itu perbedaan pertama. Nah, perbedaan kedua, lihat. Teman hidup itu artinya apa? Dasarnya adalah kasih. Ya, kita sudah baca minggu kemarin 1 Korintus 13. Kalau saudara tahu dialah calon suamimu, dialah calon istrimu, maka dasarmu itu adalah kasih, tidak nafsu. Anda tidak korbankan dia, tapi Anda menghormati dia. Yesus harus mengorbankan dirinya untuk mati supaya kita diselamatkan. Kalau ada pria engkau berkeinginan untuk melakukan yang tidak sopan, Anda belajar untuk matikan dirimu. Tidak Tuhan, karena dia calon istriku, aku akan menghormati dia. Karena dia teman hidupku, aku akan menghormati dia. Ya. Nah, itu sebabnya beda teman-teman. Kita anak Tuhan punya cara menemukan pasangan hidup dengan bukan anak Tuhan. Ya, saya berdoa supaya saudara bisa tampil beda di kota Timika. Harus buat perbedaan. Kenapa enggak? Karena Anda dipilih Tuhan, ya. Nah, lihat. Kalau bukan teman hidup, lihat. Dasarnya apa? Hawa nafsu pasti, bukan kasih. Akhirnya apa? Asmarah. Waduh, cemburu, apalagi eksklusif. Waduh, akhirnya berbuat dosa najis. Kenapa? Lihat aja. Kalau orang dasarnya bukan teman hidup, dasarnya bukan kasih, berarti kan nafsu. Maka lihat yang ada, wah cemburu, nggak boleh ceweknya itu bergaul dengan pria lain, nggak boleh pria lain bergaul dengan wanita lain. Waduh, belum ada cincin resmi, belum sampai menikah, sudah cemburu, bahkan waduh, pukul-pukulan. Itu bukan dari Tuhan, itu bukan standarnya Allah. Kan kita mau kan kalau menemukan teman hidup standar Allah kan? Nah, standar Allah berarti dasarnya kasih. Bukan standar Allah, dasarnya apa? Nafsu. Standar Allah, saudara, dia sudah pasti calon istri. Standar dunia, coba-coba. Saya tidak mau coba-coba. Mau nggak teman-teman, kok Anda dicoba? Makanya lihat pernikahan kalau coba-coba baru 1 tahun pisah, 2 tahun pisah, ya. Jadi saya ingin menantang buat generasi muda di Timika, ayo kita bukan mencari bukan teman hidup, tapi teman hidup. Kita bukan mencari yang bukan teman hidup, teman hidup. Jadi jangan suka suka gonta-ganti pacar. Wah, banyak anak-anak Tuhan. Mungkin di Timika nggak ada ya. Playboy, cap salib. Waduh, karena kenapa cap salib? Harinya dia melayani main musik ya. Sorry ya, main musik ya, jangan tersinggung ya. Worship leader. Pemain tamborin. Ternyata saudaraku, waduh, berjalan dengan pacaran gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, nggak tahu gaya apa lagi. Saya berdoa generasi di Timika tidak seperti itu. Amin. Nah, kita akan lihat. Jadi itu 3 tanda yang bukan teman hidup dan teman hidup. Nah, sekarang yang kedua, saudara perhatikan yang kedua. Nah, ada 2 cara. Perhatikan, ada 2 cara bagaimana kita menemukan teman hidup, dan Tuhanlah yang menetapkan caranya, bukan kita. Sekali lagi, ada 2 cara bagaimana menemukan teman hidup, dan bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita akan lihat. Pertama, namanya pertama adalah supranatural. Wow, keren. Supranatural. Nah, supranatural itu apa? Di Alkitab itu sangat jelas sekali kalau saudara baca di kitab Kejadian bagaimana Ishak menemukan calon istrinya
yaitu Ribkah. Itu cara Allah. Mereka tidak saling yang 4 tahap itu. Perkenalan, penjajakan, pendekatan, kesepakatan. Enggak, itu langsung. Karena Tuhan berfirman kepada Abraham. Dan Abraham menyampaikan kepada salah satu asistennya untuk mencari calon istri anaknya dia, yaitu Ishak. Dan Ishak masih sibuk melakukan kegiatan aktivitas. Ishak nggak pusing, aduh ini umur berapa gue ya, waduh udah mau jatuh tempo ini. Dia tetap ada dalam destininya Allah, dia tetap melakukan tanggung jawab, tetap. Jadi kita anak muda nggak usah bengong, kapan gue ada pacar ya, kapan gue ini begini-begini. Tetap melayani Tuhan, tetap bekerja seperti biasa. Dan Tuhan akan berikan itu dengan 2 cara ini. Cara pertama, lihat, cara supranatural. Artinya apa? Tidak dengan cara-cara manusia harus pendekatannya 4 topik itu, 4 tahap itu. Tidak. Lihat. Tuhan punya cara. Nah, cara seperti ini agak jarang. Ya, saya tidak tahu, mungkin saudara punya gembala atau siapa di sini yang pernah dengar cerita. Biasanya begini, awal-awalnya antara salah satu pasang, pria maupun wanita itu awal-awalnya, misalnya dia tuh nggak ada dapat satu kesan kepada orang itu, tapi kok yang satu itu dapat, misalnya. Nah, ketika dia nggak terpikir itu, tiba-tiba pada waktu saudaraku dia lihat atau sebaliknya, kok tiba-tiba muncul rasa cinta itu. Ya, jadi saudara, kondisi hati itu murni, tidak dipengaruhi oleh asmara. Ada kecenderungan hati kepada orang tersebut. Namun saudaraku, Tuhan nanti akan menyatakan. Jadi lihat, cara Tuhan itu saudara nggak perlu pakai pakai mak comblang, nggak ada. Cara Tuhan itu murni. Jadi saya sendiri pun tidak dimasuk di cara supranatural ya. Saya yang cara yang kedua. Memang kebanyakan orang di cara yang kedua. Tapi cara yang pertama ini agak jarang. Tapi ada terbukti. Saya sudah dengar rekan saya pun begitu. Ya, ada rekan saya hamba Tuhan, saudara. Dia diundang, saudara, khotbah di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan memang dia, saudaraku, sedang berdoa untuk calon istri. Nah, waktu dia berdoa, waktu dia khotbah, tiba-tiba ada seorang cewek, saudaraku, duduk di antara ibadah di situ. Lalu ini cewek ini yang dapat ini cewek duluan. Lalu dia lihat hamba Tuhan itu, tiba-tiba di hati nuraninya berbicara, dialah calon suamimu. Kan ada suara gitu, dia pun kaget. Aku belum begitu kenal. Lalu singkat cerita, hamba Tuhan selesai khotbah ini, biasalah salam-salam. Nah, waktu dia tatap muka, Tuhan taruh, inilah calon istrinya. Saudara bayangin, saudara, belum pernah jumpa. Nah, itu kalau supranatural ya, belum pernah jumpa. Nah, akhirnya mereka berlanjut, dikasih ketemu oleh gembala senior yang ada di Kuala Lumpur. Akhirnya mereka menikah. Sekarang sudah perjalanan pernikahan mereka sudah 25 tahun tinggalnya di Malaysia. Anaknya udah 2 atau 3 dan luar biasa. Tidak ada dengar ribut dan kata-kata yang apa. Lihat, kalau dari Tuhan itu luar biasa. Ya, saudara, itu salah satu cara supranatural. Cara yang kedua itu natural. Nah, natural artinya ya harus lewat persahabatan yang kemarin itu 4 ini. Harus bergaul. Jadi jangan juga ya pria cuma bergaul sama pria, wanita dengan wanita. Ya gimana saudara mau dapat? Dan kadang-kala Tuhan kasih itu nggak jauh-jauh. Ada di kota Timika. Ya, ada di Timika. Nah, Tuhan kasih dalam komunitas kita. Nah, jadi saudara lihat, lewat persahabatan yang murni terlebih dahulu. Jadi jangan dulu saudara langsung lihat ini, aku mau tembak. Jangan ada istilah tembak. Jangan ada istilah tembak. Kalau kita sudah gunakan istilah tembak, maka kita akan lihat akan ada banyak kekecewaan. Jangan, kita libatkan pemimpin rohani, kakak rohani, bapak rohani, ya. Nah, dalam cara membangun hubungan ini, maka kita akan saling mengenal cukup mendalam tentang kematangan mental masing-masing kita. Ingat, kalau saya belum pulih, jangan menikah. Nanti akan rusak pernikahan. Jadi harus pulih dulu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini, saudara, saya mau saudara akan mendengar kesaksian dari salah satu anak rohani saya, saudaraku. Nah, dia ini singkat cerita, saudaraku, mendoakan calonnya ini cukup lama. Dan istrinya yang sekarang
istrinya dulu, calon istrinya juga sama, mendoakan dia. Dan mereka belum dipertemukan. Nah, saya yang membimbing mereka karena pihak wanita itu dari latar belakang Chinese, sementara pria ini latar belakang Jawa. Jadi kan mereka biasa lah ya, suku itu kadangkala bisa jadi hal yang menghambat. Dan belum ada lampu hijau dari keluarga wanita. Dan saya belum mempertemukan. Jadi bayangin saudara, si pria tidak tahu wanita itu sedang mendoakan dia. Si wanita juga tidak tahu bahwa si pria sedang mendoakan dia. Mereka tetap, si wanita pemain tamborin, si pria ini pelayan Tuhan di gereja, juga pengkhotbah, juga pemimpin pujian. Jadi saudaraku sama-sama, tapi mereka tidak pernah eksklusif berdua bersama-sama. Dan si wanita juga tidak tahu bahwa dia sedang doakan, si pria juga tidak tahu dia sedang doakan. Yang tahu siapa? Saya dan istri saya. Dan itu kurang lebih mungkin 3 tahun lebih. Sampai waktunya saudaraku ada lampu hijau, saya memediasi juga dengan keluarga dan mereka sepakat setuju melihat saudaraku. Kalau cara Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya mempertemukan. Pada waktu mempertemukan saudaraku, si wanita itu tidak tahu bahwa saya akan mengundang si calon pria. Dan si calon pria ini, calon suami ini tidak tahu bahwa kita akan mempertemukan. Bayangin saudaraku, mereka satu pelayanan, satu gereja, satu dalam kesibukan, tapi tidak pernah mereka saling menyatakan, apalagi alias tembak. Tidak ya. Nah, itu luar biasa, mereka melibatkan kakak rohani atau bapak rohani. Dan pada saat itulah kami mempertemukan mereka dan mereka kaget bahwa ternyata selama ini mereka saling mendoakan. Karena rahasia itu cuma di kami yang tahu. Oke saudara, kita akan dengar kesaksian mungkin dalam waktu beberapa menit kemudian ini. Kita akan sama-sama diberkati kesaksian dari seorang Ananto dan Marni. Kita akan dengar. Sebelum masuk dalam pernikahan, saya dan Marni membangun hubungan dari pertemanan biasa. Ya, kami juga sama-sama terlibat di pelayanan. Lebih spesifiknya kami sama-sama melayani di praise and worship. Saya sebagai penari. Ya, saya lebih banyak di worship leader. Kemudian pada satu tahap kami masuk dalam pertemanan yang lebih dalam. Saya mulai mengenal kakaknya, papa mamanya, kokonya. Kalau dari saya lewat teman-teman yang dekat, teman-teman komsel kayak gitu. Ada adiknya juga di sini. Ya, saya juga kenal dari teman-teman dekatnya. Setelah kurang lebih 6-7 tahun kami berteman, akhirnya di hati saya timbul perasaan suka. Saya lihat bagaimana sikap Marni terhadap keluarga, terhadap tanggung jawab yang diberikan di pelayanan, bahkan juga secara khusus juga saya lihat bagaimana sikapnya terhadap anak-anak. Kalau saya waktu itu memang dimulai dari pertemanan biasa dan jadi sahabat dekat. Jadi ya teman bisa buat saling sharing soal pelayanan, pekerjaan. Dan buat saya enak aja untuk diajak ngobrol. Dan waktu itu memang saya diingatkan dengan cece saya, kamu nggak kepikiran untuk membangun hubungan. Dan saya juga terpikir, iya juga ya kenapa saya nggak pernah kepikiran itu dan hanya sibuk dengan pekerjaan, pelayanan, keluarga, begitu-begitu aja. Dan di situ saya ambil komitmen, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen Tuhan tunjukin ke saya siapa yang akan menjadi calon suami saya, karena saya tidak mau bermain-main ataupun coba-coba seperti itu. Dan saya mulai sharing dengan kakak rohani saya. Waktu mulai timbul rasa suka dengan Marni, saya ingat nilai-nilai yang diajarkan Bapak Rohani bahwa jangan tembak langsung, jangan main. Kalau sekarang banyak anak-anak muda tuh langsung menyatakan cintanya secara langsung. Jadi saya melibatkan Bapak Rohani, saya share dengan Bapak Rohani. Kemudian dari situlah kurang lebih 3 tahun lah ya, singkat ceritanya 3 tahun saya bergumul dengan Bapak Rohani. Sampai satu kali diberitahukan bahwa sebenarnya bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi kan lihat kami beda suku. Saya dari Jawa, Marni dari Tionghoa. Jadi ternyata
ada sesuatu yang memang masih menjadi Kendala. kendala ya waktu itu dari keluarganya Marni, khususnya papa, eh, belum bisa menerima kalau misalkan anaknya menikah dengan suku yang lain gitu ya. Setelah Papa Marni memberikan lampu hijau, eh, Bapak rohani saya memberi arahan lagi kepada saya untuk bergumul lagi, untuk memastikan lagi dan memantapkan hati saya. Ya, waktu itu saya disuruh bergumul kurang lebih 1 sampai 3 bulan lagi. Nah, setelah itu baru kami dipertemukan. Pertemukan. Jadi jadiannya kami ini ketika kami dipertemukan oleh kakak rohani kami, Iya, bukan jadian sendiri baru ketemu dengan baru kakak ngomong. rohani. Iya. Satu hal yang kami rasakan ya ketika kami melewati masa itu memang nggak enak ya, memang nggak Sulit. enak, harus menunggu. Sepertinya Prosesnya panjang. iya, ya anak muda kan pengennya cepat-cepat kan, tapi kami belajar untuk taat dan juga mungkin Marni waktu itu konfirmasi juga dengan kakak rohani ya, dengan bapak Iya. rohani. Sama prosesnya juga Marni pun waktu itu ngomong ke kakak Iya, rohaninya. saya juga sharing bagaimana proses saya share dengan kakak di rumah, share dengan papa mama, tanya pendapat. Memang awalnya papa nggak setuju karena memang ada trauma-trauma sebelumnya dari keluarga besar. Jadi itu yang menjadi penghalang terbesar buat papa untuk terima perbedaan suku itu gitu. Tapi berjalannya waktu saya tunjukin ini loh Pak orang yang saya gumulin, ini loh orangnya, kerjanya, pelayanannya, kehidupannya, keluarganya. Dan saya juga sharing dengan kakak rohani apa yang menjadi pergumulan saya, kenapa saya bergumul untuk dia gitu. Kakak rohani menguatkan saya juga bahwa kalau memang itu dari Tuhan, ayo kita gumulkan bersama-sama. Memang waktunya cukup lama ya, 3 tahun lebih gitu. Jadi ya tetap saya percaya bahwa Tuhan yang sudah naruh suara itu dan saya bergumul dan saya yakin gitu. Waktu sebelum ngomong dengan Bapak Roni, saya juga diskusi dengan orang tua saya, gimana kalau nanti calon istri saya itu beda suku gitu. Nah, kalau dari orang tua saya nggak masalah, makanya saya begitu dapat konfirmasi itu dari orang tua saya langsung ngomong ke Bapak Roni saya untuk ditindaklanjutin dalam arti bersama-sama digumulkan. Setelah kami masuk dalam komitmen pranikah, nah disitulah kami ngerasa kami diayomi ya. Kita itu ya waktu itu pakai cincin komitmen kekudusan. Ini sebenarnya bukan Satu hal yang mutlak ya. ya bukan metodenya lah. Maksudnya kalau kami mau kasih tahu ke teman-teman muda yang mau menikah, bukan metode soal cincin itu, tapi kami memakai itu untuk mengingatkan kami untuk saling menghormati, saling menghargai. Bahkan waktu itu waktu pasang cincin itu kami ada disaksikan oleh kedua orang tua kami, yaitu bisa dijadikan cincin tunangan ya waktu itu ya. Walaupun kami masih dalam bimbingan pranikah. Di waktu itu saya bilang kalau cincin ini lepas berarti ada sesuatu yang sudah nggak benar di antara kami. Walaupun mungkin itu hanya sekedar ciuman. Karena saya bilang kalau saya cium Marni, berarti cincin ini saya tidak berhak pakai lagi. Cincin komitmen itu kita cabut waktu di pemberkatan nikah, kemudian kita gantikan dengan cincin pernikahan. Ya, cincin pernikahan. Nah, kalau teman-teman mau lihat video cuplikan di pemberkatan nikah kami ada di YouTube. Hari ini Ananto dan Marni mereka akan mencabut cincin komitmen sebagai perekat mereka di dalam membangun kekudusan itu, dan hari ini disaksikan oleh pembina BPR, oleh penatua dan semua kita. 1, 2, 3. Mari kita sambut dan tepuk tangan. Iya, cabut. Nanti nggak bisa boleh cium. Sambut dengan tepuk tangan. Saya memberitahukan saudara, bagi yang pasangan muda yang belum menikah, teladanilah Ananto dan Marni. Now
Asmara, no kiss, no sex. Yang ada adalah kasih dan kesetiaan. Kami jaga hubungan, dan di situ kami juga terus diarahkan oleh Bapak rohani kami, terus dididik, diajar, terus kemudian diberitahu banyak hal tentang persiapan membangun Pernikahan. rumah tangga. Nah, itulah yang membuat kami merasa kami dipayungi oleh sebuah otoritas, dan kalau boleh dibilang ya, waktu kita masuk dalam rumah tangga, konflik ada, tapi sangat mudah sekali untuk kita itu Diselesaikan. bisa menyelesaikan. Jadi konflik tidak berlarut-larut, dan banyak berkat yang lainnya yang kami tidak bisa hitung. Ya, saat ini kami baru dipercayakan 3 anak. Ini mau jalan ke-4 ya. Ya. Jadi rekan-rekan, untuk pernikahan yang bahagia itu bukan hanya sekedar kata-kata orang, tapi bisa kita wujudkan di dalam pernikahan kita. Tentunya kita harus melibatkan Tuhan, melibatkan otoritas yang ada di atas kita. Kalau dilihat dengan kondisi yang sekarang, teman-teman, itu nggak sepikiran dengan dunia. Kan kalau menikah kan cuma urusan kita, ngapain juga ngelibatin orang? Enggak, buat kami otoritas di atas kita itu yang Penting. Tuhan kasih, ya itu ada orang tua, itu perlu ya kita dapat Iya, restu restu. dari orang tua, kemudian dari pemimpin rohani kita, bapak rohani kita perlu juga dapatkan konfirmasi Iya, supaya waktu kita menjalani juga masa pranikah maupun pernikahan, kita Murni. kita tidak berjalan itu dengan perasaan sendiri. dengan kekuatan sendiri. Kenapa rumah tangga itu rapuh, kenapa rumah tangga itu tidak bertahan lama, tidak kuat, itu seringkali mereka berjalan independen. Ayo rekan-rekan, kita menjaga masa single kita di dalam Kristus, karena ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita akan diberi kekuatan, kemampuan untuk terus kita menjaga kekudusan kita. Sekarang dunia itu memang sedang mengajarkan pola yang semakin kacau, teman-teman. Tidak lagi menghargai kekudusan di masa-masa single, masa pranikah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tampil bedanya dengan kita terus berfokus kepada Kristus. Waktu fokus kita kepada Kristus, maka Kristuslah yang memberikan kemampuan buat kita untuk bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, jangan takut untuk tetap berdiri dalam kebenaran, sekalipun itu harus melawan arus, mungkin di teman-teman pergaulanmu, sekalipun itu mungkin hal yang tidak mengenakan, tapi waktu kita mau taat sama Tuhan, itulah yang menjadi sukacita buat hidup kita. Bapak Ibu, kita sambut berdiri, kita akan sambut Ananto akan memberikan ciuman yang pertama. Kita perlu deklarasi kalau mereka bisa menjaga kekudusan mereka, mereka bisa menjaga komitmen mereka, dan hari ini 7 Mei mereka akan melakukan sesuatu yang berhak sebagai suami istri. Silakan Ananto mencium kekasih. Mari. Ananto tetap begitu kudus, dia cium rambutnya. Mari. Silakan ciumlah pipi dan silakan cium Ananto sekali lagi. 1, 2, 3. Mari sebagai kekasihnya akan membalas ciuman kepada silakan. Mari kita sambut bersama. Semua baik sungguh teramat, kau jadikan hidupku berarti. Ya, saudara diberkati kesaksian tadi. Wah, ya, saya sangat diberkati bagaimana mereka sekarang sudah punya anak dan luar biasa mereka jadi kesaksian bagi banyak orang. Ingat, kasih itu sabar, ya, nafsu itu tidak sabar. Jadi, saudara mau suka nafsu apa kasih? Saya memilih hidup di dalam kasih, ya. Saya bersyukur juga saudara ketika saya juga menemukan pasangan hidup, memang kami dengan secara natural kami harus membangun hubungan itu 3 tahun lebih.
kami tidak pernah berdua-berdua selalu dengan komunitas sampai kita menikah. Kita punya komitmen. Saya sebagai ketua pemuda di Batam waktu itu di gereja GPI, saya tetap komitmen. Sampai sekarang saya jadi gembala di GPI. Saya punya komitmen karena saya mau cari calon istri. Ingat, saya mau cari teman hidup, bukan tidak teman hidup. Ya, jadi saya tidak mau seperti saya pernah ngalami masa-masa saya kuliah di Manado, saya tidak mau. Kalau saudara pernah bergaul dengan cara-cara yang tidak benar, malam ini kau bertobat, tinggalkan kebiasaan itu. Karena apa? Karena pernikahan kita, ingat, seumur hidup yang paling terpanjang adalah pernikahan. Saya percaya keturunanmu akan menjadi kesaksian. Jadi berdoa sama Tuhan bahwa pasangan hidup itu datangnya dari Tuhan dengan dua cara ya, supranatural dan natural. Kita tadi sudah dengar bagaimana cara natural dari sisi kesaksian tadi Ananto dan Marni. Nah, mungkin teman-teman juga di sini sedang bergumul dengan pasangan, atau mungkin saudara berkata, bagusnya umurnya berapa ya? Nah, kalau buat saya itu bicara dewasa itu bicara bukan masalah umur tapi tanggung jawab. Ya, ada juga orang umur sudah 30 tapi nggak ada tanggung jawab ya. Artinya begini, kalau saudara sekarang masih SMA, berarti Anda suruh dibangun hubungan aja, bergaul aja. Bergaul, ingat, no asmara apalagi seks, no seks. Bangun hubungan punya tujuan yang jelas ya. Sama-sama melayani ya, ini kalau SMA. Lalu kalau kuliah sama, bergaul aja, tapi Anda sudah masuk kepada tahap-tahap penjajakan. Jadi yang ada 4 poin yang kemarin saya bahas. Kalau dia adalah calonmu, saudara nggak usah tunjukkan rasa eksklusifmu, tetap aja dalam kesibukan sampai Anda bekerja, Anda sudah buat kesepakatan, inilah calon hidup saya. Nah, kita akan masuk poin yang terakhir dari saya, bagaimana persiapan pernikahan. Wow, ini kabar baik yang menjelang mau menikah tahun ini, ya, tahun depan. Nah, bagaimana dengan saudara yang belum ada pasangan? Aduh kak, aku aja belum ada pasangan. Mau dengar materi pernikahan ini? Ya, anggaplah saudaraku ini menjadi sebuah pandangan yang baik buat Anda ya. Nah, persiapan pernikahan. Pertama, ini sekarang sudah masuk tahap apakah Anda lewat supranatural atau natural ya. Nah, kalau sudah jalan, sudah jadi saudaraku, ya ingat saudaraku. Perhatikan kalimat saya. Hormatilah pasanganmu dan pernikahanmu. Artinya begini, kalau saya sudah jadi dengan calon istri saya adalah teman hidup, maka saya akan menghormati dia. Pria harus hormati wanita, wanita harus menghormati pria, atau sebaliknya. Kita harus menghormati pernikahan kita, nanti pernikahan yang kita akan bangun. Karena kalau kita nggak pernah menghormati pasangan kita dan kita nggak menghormati pernikahan kita, maka engkau akan mengotori pernikahan itu waktu kita menikah. Lihat, ada banyak pria yang meremehkan istrinya. Kenapa kamu lihat? Wah, istrinya bilang kamu jelek. Wah, lihat. Padahal sebelum menikah semua kelihatan indah dan menawan. Padahal itu tipuan semua. Ya, saya percaya generasi muda di Timika kita akan berbuat sesuatu yang bukan kelihatan karisma, tapi karaktermu, saudaraku, itu bisa kelihatan ya. Pernikahan itu perhatikan bukan pelarian dari masalah pribadi. Daripada saya jatuh dalam dosa seks, lebih baik saya menikah. Bukan, Anda akan selingkuh nanti kalau menikah. Anda akan melakukan dosa kenajisan. Jadi kita menikah bukan karena pelarian, jangan. Kalau bisa teman-teman, jangan menikah Anda kepahitan sama pasanganmu dan Anda memilih, kita buktikan kalau dia sudah menikah, aku juga mau menikah. Wah, saling pembuktian, akhirnya pernikahan itu rusak. Jadi pernikahan bukan pelarian dari masalah pribadi, keluarga, tetapi harus pulih dulu. Ingat, harus menang dulu sebelum menikah. Sayang ya, kalau masih sakit menikah lebih sakit. Pasangan pria sakit, pasangan wanita sakit. Sakit ketemu sakit, siapa yang jaga? Ya, jadi, bagaimana saudaraku? Saya akan bilang begini. Pria, pertama harus punya visi. Ingat para pria di ruangan ini, Anda harus punya visi. Anda harus punya tujuan. Kalau di gereja kami, saudaraku, itu 1 tahun di dalam bimbingan namanya BPN, bimbingan pranikah. Tapi sebelum 1 tahun, mereka ada 1 tahun atau 6 bulan namanya masa pengayoman. Untuk meneguhkan clear dari pihak keluarga dan semua jelas, baru masuk ke dalam bimbingan pranikah. Itu pun saudaraku, sudah bimbingan pranikah, ada yang gak jadi menikah, tapi cara Tuhan loh.
Jadi bukan serta-merta kalau sudah bimbingan pranikah udah jelas menikah. Tetapi kalau ada cara Tuhan, nah kita kan belajar bahwa ini pernikahan kan idenya Tuhan. Jadi saya mau katakan para pria pertama harus punya visi dulu. Apa tujuan hidup pernikahan harus jelas. Saya kalau memberkati orang, kan memang di kami itu ada bimbingannya. Ada pasang suami istri yang membapai mereka. Jadi di gereja kami itu bukan asal menikah langsung konseling sama pendeta 3 bulan. Oh tidak, dia harus lewati siapa yang memuridkan dia. Baru nanti di bimbingan pranikah kelas itu tiap tahun kami buka. Ada kelasnya itu ada 20 kali. Lalu ada campnya, ada retreatnya di satu tempat. Dan itu bicara kesembuhan trauma masa lalu. Lalu mereka nanti akan dibimbing oleh pasangan suami istri. Ya seperti tadi kesaksian Ananto dan Marni, mereka dua juga salah satu pembina di gereja kami untuk pasangan-pasangan yang mau menikah. Ya, jadi saudara, di situ kami suka tanya, apa visi kamu? Kalau dia bilang begini, memuliakan Tuhan, saya bilang jangan dulu menikah. Memuliakan Tuhan itu terlalu luas bro, harus jelas. Aku membangun keluarga, aku menjadi teladan. Oke, saya mau nilai-nilai apa yang kamu mau bangun. Mulai dari kami suami istri harus sepakat di dalam doa. Wah itu jelas. Buat saudara di kertas kalau bisa. Jadi saya nggak mau sembarang. Walaupun mereka sudah bimbingan 1 tahun, saya harus pastikan ini pria ini punya visi apa enggak. Ingat, hidup nggak punya visi itu akan terjadi kelumpuhan dalam hidup kita. Akan terjadi penyimpangan dalam hidup kita. Makanya harus jelas. Kita harus jelas visi kita ya. Jadi pria harus punya visi dan dia harus bertanggung jawab. Ya. Kedua, wanita. Ingat 1 Petrus pasal 3 ayat 4, saya akan baca ayat terakhir. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ingat wanita, engkau itu kalau ada di rumah pemberi tentram. Coba kita lihat banyak ibu-ibu, mama-mama ya kalau di Papua. Mama-mama ya, wah kadang-kala bukan memberi tentram, malah memberi kerusuhan. Wah suaranya kedengaran di mana-mana. Wanita itu punya roh kecantikan batinia. Dia memberi, wah kalau ada seorang ibu, mama, waduh itu tenang, tentram. Ada istilah sorga di bawah telapak kaki ibu. Jadi telapak kaki bapak apa dong? Ibu memberikan ketenangan ya. Jadi para wanita, engkau adalah calon ibu. Engkau akan memberikan ketenangan kepada calon suamimu nanti, kepada anak-anakmu nanti. Oke, teman-teman, generasi yang ada di Timika, itulah kebenaran yang saya bisa sampaikan bagaimana menemukan teman hidup. Jangan cari yang bukan teman hidup, harus cari teman hidup dengan 2 cara, supranatural dan natural. Lalu persiapan kita menikah, ingat, menikah bukan tempat pelarian, tapi menikah karena kita sudah pulih. Pria harus punya visi, pria harus bertanggung jawab. Wanita, dia harus mengembangkan kecantikan batinia. Dia punya roh yang lemah lembut dan tentram. Tuhan Yesus memberkati buat anak muda Timika. Saya berdoa malam ini saudara akan menemukan pasangan hidup yang sesuai standar Allah. Jangan coba-coba dengan gaya dunia. Ingat, kekudusan itu begitu mulia di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya engkau semua mengerti rencana Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, angkat tangan generasi muda. Haleluya, Jesus. Angkat kedua tangan. Saya mau katakan, hai para pria, engkau di dalam ruangan ini. Engkau ada bukan maumu, tapi itu rencana Allah. Engkau dipersiapkan Tuhan untuk mewarisi kerajaan Allah itu lewat pernikahan yang engkau akan bangun. Hai para wanita, engkau ada bukan juga idemu, tapi engkau ada karena sebuah rencana dan kehendak Allah. Engkau ada di dunia. Ada banyak musim yang engkau sudah lewati. Ada banyak keadaan, rasa perasaan tertolak dan luka yang engkau alami. Kekecewaan demi kekecewaan yang engkau alami. Tapi malam ini, hai pria dan wanita, lepaskan kepahitan itu. Cabut itu di dalam nama Yesus. Pengampunan Tuhan turun atas engkau. Sehingga ketika engkau memilih pasangan hidup, bukan dengan cara-cara dunia, tapi dengan cara Allah. Aku berdoa buat generasi muda mengerti bahwa Allah berkehendak setiap pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Aku berkati generasi muda malam ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka bisa tampil beda di Timika dan menjadi kesaksian bagi generasi-generasi muda yang ada di kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan memberkati buat seluruh komunitas gereja GPI yang ada di Timika dan rekan-rekan gereja dimanapun yang mendengar kebenaran ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati generasi muda. Maju terus jadi berkat buat kota Timika. Tuhan memberkati. Shalom.